Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang mana bab ini kita membahas tentang sebuah dosa yang wajib untuk ditinggalkan oleh seorang muslim, yaitu melaknat seseorang, ya, atau binatang. Dalam judul aslinya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menuliskan babu tahrimi la'ni insanin bi'ainihi au dabbatin. Bab haramnya melaknat insanin bi'ainihi, diri seorang, yaitu secara person, secara personal, yaitu se misalnya menyebut nama si fulan dan si fulan, ya, seperti ucapan laknat Allah atasmu wahai fulan, ya. Itulah yang diharamkan, dan termasuk salah satu dari antara dosa besar adalah melaknat seseorang secara jelas. Dia sebut namanya di situ, kemudian dia katakan laknat Allah untukmu wahai fulan. Maka hal tersebut adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama dan juga termasuk dosa besar. Atau terhadap binatang, ya. Ini juga termasuk perbuatan yang dilarang pula dalam agama, termasuk perbuatan dosa juga, yaitu melaknat binatang tertentu, ya, secara person, ya, secara individu, ya. Misalnya dia memiliki hewan peliharaan, entah itu kucing atau ayam, ya, atau kambing atau sapi atau kuda, kemudian dia melaknat hewan peliharaan tersebut, ya. Laknat Allah atasmu wahai kucing. Maka ini termasuk perbuatan yang tercela juga dan termasuk perbuatan berdosa. Baik. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, yang pertama adalah An Abi Zaid Thabit bin Dhahak Al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'ati Ridwan. Abu Zaid Thabit bin Dhahak, salah seorang peserta bai'at Ridwan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin bimillati ghairil Islam kadhiban muta'ammidan fahuwa kama qala." Barang siapa bersumpah dengan agama selain Islam dengan dusta lagi sengaja. Di sini dicontohkan seperti ucapan seseorang, demi Allah, kalau saya melakukan begini, maka saya masuk agama fulan dan fulan. Maka orang itu adalah sebagaimana apa yang diucapkan. Ya, ini kalau yang disumpahkan itu terjadi. Dan ini termasuk pula di antara barisan dosa besar. Bersumpah palsu itu juga termasuk dosa besar.
ya. Apalagi bersumpah palsu kemudian ya menggunakan lafaz-lafaz yang berkaitan dengan pindah agama seperti yang dicontohkan dalam terjemahan ini ya. Demi Allah kalau saya melakukan ini maka saya akan masuk agama tertentu. Maka orang itu adalah sebagaimana yang diucapkan ya. Dan ini terancam kekufuran. Orang yang tersebut melakukan kekufuran. Orang tersebut hukumnya menjadi kafir kalau ketetapan hatinya akan memeluk agama itu ya. Kalau dia memang benar-benar ingin pindah agama, maka dia pun otomatis menjadi kafir. Namun kalau dia tidak berniat pindah agama, maka itu termasuk dosa besar karena dia mempermainkan sumpah. Mempermainkan sumpah, terlebih lagi ya mempermainkan agama. Ya, dan dosa ini juga terancam dengan kekufuran, walaupun tidak sampai derajat kekufuran, namun hampir ya, di tepi jurang di situ dia terancam dengan kekufuran. Maka hendaknya seorang berhati-hati dengan sumpahnya, tidak mengucapkan kata-kata yang terlewat batas. Itu yang pertama. Bersumpah, ya, bermain-main dengan sumpah, kemudian mengatakan akan pindah agama dan seterusnya. Kemudian hadis ini juga membahas tentang waman qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Dan siapa saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, udziba bihi yaumal qiyamah, maka dia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Ya. Contohnya seperti seseorang yang bunuh diri dengan gantung, gantung diri, ya. Dengan gantung diri. Ini tentu saja perbuatan yang menyakitkan nih, diri sendiri, ya bahkan sampai berujung kepada kematian. Maka dia akan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang sama. Ya. Dia akan kembali melakukan hal tersebut, kembali melakukan gantung diri. Ya. Sampai dia meninggal, kemudian ya, sampai dia sekarat, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dia dipaksa untuk melakukan itu lagi dan seterusnya, terus menerus berulang hingga bersih dosa-dosanya. Baik. Dan ini juga termasuk siapa saja yang membunuh diri dengan racun, baik itu racun yang bisa membunuh secara langsung maupun tidak, ya. Misalnya dengan minum racun, maka dia pun akan disiksa di hari kiamat ya, dengan dipaksa untuk menenggak racun tersebut hingga meninggal. Contoh yang lain seperti ya menusuk diri sendiri ya, menusuk diri sendiri dengan pisau atau pedang, menusuk diri sendiri dengan pisau, maka itu pun juga ya, akan disiksa dengan siksaan yang serupa pada hari kiamat kelak. Maka bunuh diri ya, bukanlah sebuah solusi untuk ya, meninggalkan masalah-masalah di dunia, namun ternyata dia merupakan awal bencana bagi seseorang di akhirat kelak. Mungkin seorang tidak kuat untuk menahan beban kehidupan hutangnya yang menumpuk, ya. Atau dia dikejar-kejar seseorang, ya. Atau dia sudah tidak tahan lagi dengan siksaan duniawi. Kemudian dia pun memutuskan untuk gantung diri, melarikan diri dari masalah dunia, namun ternyata dia pun masuk ke dalam masalah yang lebih besar, yaitu akan masuk ke dalam siksaan di neraka kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian hal ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, walaysa ala rajulin nadrun fima la yamlikuhu. Dan tidak boleh seseorang bernazar dengan sesuatu yang tidak ia miliki. Tidak boleh seseorang bernazar dengan sesuatu yang tidak ia miliki atau ia tidak mampu untuk melakukannya. Contoh, saya bernazar
akan bersedekah dengan kebun buah mangga milik tetangga saya, milik tetangga. Oke, ini merupakan nazar yang salah, nazar yang salah, yang keliru, yang tidak tepat. Dan nazarnya pun la yang akid, tidak sah di situ. Nazarnya tidak sah. Dan juga termasuk perbuatan dosa pula kalau seandainya dia benar-benar melaksanakan hal tersebut. Ya. Berarti dia mengambil harta orang dengan tanpa haknya. Maka di situ dia wajib untuk membatalkan nazarnya, kemudian menggantinya dengan membayar kafarat, yaitu membebaskan budak atau memberikan 10 fakir miskin berupa makanan atau pakaian. Apabila tidak mampu, maka kemudian dia berpindah menjalankan puasa 3 hari. Ya. Itu apabila dia berkata, nazar dengan melakukan hal tersebut, mengatakan hal tersebut, tergolong sebagai nazar maksiat. Dan itu tadi dia wajib menggagalkan nazarnya, kemudian menggantinya dengan kafarat. Kemudian yang keempat dalam hadis ini, wala'nul mu'min ka qatlih. Inilah yang dimaksud Imam Nawawi dalam hadis ini. Dalam hadis ini yang sesuai dengan bab yang kita bahas. Wala'nul mu'min ka qatlih, dan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Laknat, ya, berarti adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Arti laknat adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Apabila ia mengatakan laknat Allah atasmu, berarti seakan-akan dia mendoakan semoga engkau tidak diberikan hidayah, semoga engkau tidak diberikan rahmat, semoga engkau meninggal dalam su'ul khatimah dan seterusnya. Ya, maka tentu saja laknat berarti mendoakan keburukan bagi seorang muslim, termasuk tergolong hal yang sangat terlarang, sangat terlarang. Bahkan di sini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'nul mu'min ka qatlihi. Seakan-akan engkau membunuh dia. Engkau melaknat seseorang sesama muslim, berarti engkau seakan-akan telah membunuh dia. Engkau berdoa kepada Allah supaya dia dijauhkan dari rahmat, dari hidayah, meninggal su'ul khatimah. Dan tentu saja sekali lagi itu merupakan perbuatan yang terlarang. Dikiaskan dengan laknat, itu ucapan-ucapan yang senada. Ya. Contohnya seperti, ya, dikiaskan atau disamakan dengan laknat, itu doa-doa keburukan. Misalnya semoga kamu binasa atau mati kamu, ya. Atau ucapan mati kau, semoga kau binasa atau semoga engkau mati gitu. Atau mendoakan yang buruk, ya, semoga engkau mati ketabrak ketabrak truk. Itu juga dikiaskan dengan laknat karena dia sama, nah, dalam hal, ya, mendoakan keburukan bagi seseorang, menjauhkan seseorang dari rahmat, ya, dari kasih sayang Allah, dari keselamatan. Demikian pula, ya, termasuk pula atau yang bisa dikiaskan dengan laknat, yaitu umpatan-umpatan seperti mengatakan, hewan-hewan, ucapan-ucapan hewan kepada seseorang, ya, misalnya anjing gitu kan, atau babi dan semacamnya, ya, atau misalnya pelacur, ya, dan semacam itu merupakan kata-kata buruk, kata-kata buruk yang, ya, sangat berdosa, ya, yang sangat sebaiknya dihindari, yang wajib untuk dihindari. Bahkan dia bisa semisal dengan laknat. Para ulama mengatakan kata-kata tersebut seperti ucapan laknat. Kalau laknat tadi sifatnya masih umum dan mungkin masih terdengar terhormat,
Namun ya, ucapan-ucapan seperti ini, doa-doa keburukan untuk orang, kemudian mengata-ngatain orang dengan binatang dan semacamnya, itu terdengar lebih kasar di telinga. Walaupun derajatnya tidak sampai kepada laknat, namun terdengar lebih kasar di telinga. Dan tentu saja itu termasuk perbuatan dosa besar. Baik, itu hadis pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan. Tidak sepantasnya seorang yang ahli berkata benar, ya, seorang muslim yang menjaga tutur katanya, ay yakuna la'anan, kemudian dia menjadi orang yang suka melaknat. La'an adalah isim yang menunjukkan arti sering. Pelaku melakukan hal itu berulang kali. Kalau isim sighah fa'ilnya yaitu la'in, namun kalau la'an berarti itu sighah mubalaghah yang menunjukkan dia sering melakukan perbuatan tersebut, sering melaknat seseorang. Maka di sini tidak bisa terkumpul pada diri seseorang siddiq yang tutur katanya selalu berkata benar, tutur katanya selalu sopan, kemudian dia suka melaknat. Oke? Di sini tidak mungkin bertemu sifat kejujuran, jujur dan lemah lembut, sopan dan santun dengan lisan yang suka melaknat. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang menjaga akhlaknya, maka dia tidak akan suka untuk melaknat seseorang. Dan kebalikannya, orang yang gemar melaknat, sering berkata-kata kotor, kemudian sering mendoakan keburukan bagi saudaranya, hanya mungkin karena masalah sepele, ya, maka dia pun bukanlah orang yang baik. Dia bukan tergolong sebagai orang yang baik. Baik. Kemudian berikutnya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu al-la'anuna syufa'a wa la syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan dapat menjadi orang yang memberikan syafaat serta sebagai saksi pada hari kiamat. Ini merupakan ancaman bagi orang yang suka melaknat, yang suka mendoakan buruk kepada saudaranya, yang suka berkata keji dan kotor kepada saudaranya. Dia tidak bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa mendapatkan syafaat, ya, tidak bisa mendapatkan pertolongan, ya, dan juga tidak bisa mendapatkan persaksian. Dia tidak dapat mendapatkan syafaat dan juga tidak bisa memberikan syafaat bagi orang lain. Wala syuhada, ya. Kemudian dia juga tidak bisa mendapatkan persaksian dari orang-orang, ya. Tidak mendapatkan persaksian dari orang-orang yang mungkin berteman dengannya. Orang-orang yang kenal dengannya di dunia, dia tidak mau untuk mengakuinya di akhirat. Dia akan melupakan orang-orang yang suka melaknat di dunia. Orang-orang soleh yang di akhirat tidak akan mau untuk memberikan pertolongan kepada orang yang suka melaknat. Maka ini tentu saja merupakan ancaman. Ancaman bagi orang yang suka melaknat. Dan setiap dosa yang mendapatkan ancaman, maka tergolong sebagai dosa besar. Kita tulis di sini, setiap dosa yang mendapatkan ancaman di dunia atau di akhirat, maka tergolong dosa besar. Laknat berarti termasuk barisan dosa besar.
Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari lisan yang suka melaknat, suka mendoakan keburukan dan suka berkata-kata kotor. Hadis berikutnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabihi wala bin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bi la'natillah. Janganlah kalian saling melaknat dengan menggunakan laknat Allah, ya. Saling mengucapkan laknat Allah atas kamu, kemudian dibalas dengan yang lawannya. Dia berkata pula, laknat Allah juga atas kamu. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perkataan-perkataan tersebut saling melempar laknat. Kemudian wala bi ghadabihi, dan juga tidak saling melempar, ya, murka Allah. Tidak mengatakan, ya, semoga murka Allah atas engkau, kemudian dibalas pula oleh temannya, semoga juga engkau mendapatkan murkanya Allah. Wala binar, dan juga ucapan seperti semoga engkau masuk neraka, kemudian dibalas pula oleh temannya, semoga engkau juga yang masuk neraka. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling menjaga tutur katanya. Walaupun mungkin terjadi perselisihan antara dia dengan saudaranya, entah itu perselisihan yang besar ataupun kecil, hendaknya dia tidak mudah untuk mengucapkan kata-kata kotor tersebut. Sebesar apapun kesalahan saudara kita, ya, selama masih bisa dimaklumi, maka hendaknya kita tetap menjaga tutur kata kita, tidak mengucapkan laknat kepada saudara kita, walaupun dia memang mungkin memiliki salah, mungkin dia memiliki hutang yang tidak mau dibayar, atau memiliki kesalahan-kesalahan. Namun tetaplah kita tidak boleh untuk melaknat orang tersebut. Jangan sampai dendam dan emosi menguasai diri kita, kemudian kita ucapkan kata-kata yang keji ini kepada saudara kita. Baik. Ya, jadi seorang muslim dengan saudaranya adalah seperti suatu bangunan, ya. Seperti saudara, seperti saudara sendiri. Tidak boleh dia kemudian mendoakan keburukan bagi saudaranya. Hadis berikutnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Seorang mukmin yang sejati bukanlah orang yang suka untuk ta'an. Ta'an artinya mencemarkan nama baik seseorang, suka memfitnah. Ta'an artinya suka memfitnah, suka mencemarkan nama baik seseorang, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar. Walal la'an, dan seorang mukmin yang sejati dia tidak suka untuk melaknat saudaranya. Walal fahish, dan juga seorang mukmin yang sejati bukanlah orang yang suka berkata keji, ya. Berkata keji atau berbuat keji, ya. Walal badhi, dan juga seorang mukmin yang sejati senantiasa menjaga lisannya, ya. Bukan orang yang kotor mulutnya. Badhi adalah kotor. Maksudnya di sini lisannya suka berkata kotor, ya. Mengucapkan nama-nama hewan kepada saudaranya, ya. Hanya karena masalah sepele kemudian dia kemudian menghina saudaranya dengan kata-kata hewan. Keluar semua nama kebun binatang dari lisannya. Seorang mukmin bukanlah demikian. Seorang mukmin adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dia berkata yang baik. Dan kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaknya dia diam. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Mungkin karena dia banyak musuhnya, maka hendaknya tetap dia tidak mendoakan mereka dengan keburukan apabila mereka adalah sesama muslim.
Baik, kemudian hadis berikutnya Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila as-sama' fatughlaqu abwabus sama'i dunaha, thumma tahbitu ila al-ard fatughlaqu abwabuha dunaha, thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan." فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائله. Ya, apabila seorang hamba la'ana syai'an, melaknat kepada sesuatu, entah itu orang, kayak orang tertentu, atau kepada hewan, atau kepada kendaraan, atau kepada motornya, sa'idat al-la'natu ila sama, maka laknat tersebut naik ke langit. Fatughlaqu abwaabus samaa'i duna. Kemudian tiba-tiba pintu langit pun tertutup, ya, supaya laknat tersebut tidak naik ke langit yang lebih tinggi lagi. Ya, karena tidak masuk ke langit yang lebih tinggi. Tsumma tahbitu ilal ardi, maka kemudian laknat tersebut turun ke bumi. Fatughlaqu abwaabuha dunaha. Kemudian pintu bumi pun juga ditutup agar tidak masuk ke dalam, ya, perut bumi tersebut. Ya, akhirnya laknat tersebut, ya, ada di atas permukaan bumi. Ta'khudhu yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri mencari korbannya. Fa idza lam tajid masaghan ruji'a ila alladhi lu'in. Apabila dia tidak mendapatkan jalan masuk, entah itu ke langit atau ke bumi, maka dia akan kembali kepada yang dilaknat tadi. In kana ahlan lidzalik, apabila dia memang berhak untuk dilaknat, ya mungkin dia memang terlewat buruk, ya. Orang yang dilaknat ini memang terlewat buruk, suka membunuh, ya, suka melakukan perbuatan keji dan mungkar, merampas harta orang, maka laknat tersebut akan, ya, menimpa orang tersebut, orang yang melakukan perbuatan keji itu tadi. Wa illa raja'at ila iliha. Namun apabila ternyata yang dilaknat itu adalah orang yang baik, yang dia tidak berhak untuk mendapatkan laknat tersebut, ya. Dia adalah orang yang difitnah, maka kemudian laknat tersebut akan kembali kepada yang mengucapkannya. Akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tersebut. Maka hendaknya kita berhati-hati. Maka ini juga sekaligus merupakan isyarat akan bahayanya suka melaknat. Apabila sedikit-sedikit, ya, jengkel dengan seseorang kemudian mengatakan semoga murka Allah atasmu, atau semoga engkau mati, atau semoga engkau bertabrak, atau semoga engkau binasa, atau semoga engkau rumahmu kebakaran dan lain sebagainya. Maka ucapan-ucapan tersebut akan naik, ya, akan naik ke langit, kemudian ditutup, akan naik, turun ke bumi, ditutup, akhirnya dia bolak-balik mencari korbannya. Apabila ternyata orang tersebut memang, ya, dilaknat tadi memang benar-benar buruk, akan menimpa dia. Namun apabila ternyata dia tidak seburuk itu, ya, dia sebenarnya adalah orang yang baik, namun hanya tergelincir pada satu masalah, maka laknat tersebut pun akan kembali kepada yang mengucapkannya. Kemudian berikutnya hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi wa imra'atun min al-ansari ala naqatin fadhajarat fala'anatha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam suatu perjalanan dan di situ ada wanita dari Ansar penduduk kota Madinah yang sedang menaiki ontanya. Kemudian fadhajarat, onta itu, ya, berlaku liar. Fala'anatha, kemudian dia pun kesal kepada ontanya dan kemudian melaknatnya, melaknat onta tersebut. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar, ya, laknat yang diucapkan oleh wanita tersebut. Maka kemudian dia berkata, "Khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Ambillah apa-apa yang di atas unta itu dari bekal-bekal
dari beban-beban yang ada di atas onta tersebut dan tinggalkan dia berjalan sendirian. Tidak boleh untuk dijadikan lagi tunggangan. Fa innaha mal'unah, karena sesungguhnya ia sudah mendapatkan laknat. Oke, ini juga merupakan ta'zir, yaitu hukuman Nabi SAW bagi wanita tersebut. Ya, wanita ini melaknat tunggangan, maka hukumannya adalah si wanita tadi tidak boleh lagi menaiki tunggangan tersebut. Ya, jadi hewan tadi harus dilepaskan, ya, dibiarkan, tidak boleh untuk dinaiki lagi. Dan ini adalah hukuman bagi orang yang suka melaknat, walaupun kepada binatang. Akhirnya dia pun tidak bisa memanfaatkan binatang itu tadi. Ya, padahal onta ketika itu merupakan kendaraan yang mahal, ya, seperti mobil di zaman ini. Dia melaknat onta, maka akibatnya dia tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk mengendarai onta tersebut. Imran bin Husain, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Faka'anni araha al-an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahadun." Seolah-olah saya masih dapat melihat sekarang ini onta itu berjalan di kalangan para manusia dan tidak ada seorang pun yang mengambil perhatian kepadanya. Tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang mau untuk merawatnya. Dia dibiarkan begitu saja lalu lalang, ya, di, ya, padang gembalaan. Baik. Hadis berikutnya an Nabi Barzah Nudlah bin Ubaidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala bainama jariyatun ala naqatin 'alayha ba'd mata'il qaum. Abu Barzah Nadhl bin Ubaidah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, ketika suatu saat ada seorang gadis, ya, jariyah, yaitu gadis muda, ya, wanita yang masih muda, ala naqatin, yang berada di atas ontanya, 'alaiha ba'd mata'il qaum, dan di atas ontanya di situ ada harta dari kaumnya. إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تضايق به الجبل. Tiba-tiba dia melihat Nabi SAW yang hendak berjalan di situ pula. Sedangkan jalan di gunung itu, ya, di antara gunung itu, di antara lembah, ya, di antara dua gunung itu, sudah sempit karena banyak orang. Kemudian gadis itu berkata, hal, Allahumma la'anha. Hal adalah lafaz yang digunakan oleh orang kepada hewannya, seperti kata hush gitu, atau teriakan-teriakan kepada hewannya, hal. Dan ini untuk onta. Allahumma la'anha, ya Allah laknatlah onta ini. Dia melaknat unta tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahibna naqatun 'alaiha la'nah. Maka kemudian Nabi bersabda, jangan mengawani kita seekor unta yang sudah terkena laknat. Ya, unta tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kawan lagi, tidak bisa dijadikan sebagai tunggangan, tidak boleh untuk mengangkut barang-barang. Oke, ini merupakan ta'zir atau hukuman bagi wanita itu tadi. Bagi wanita yang melaknat hewan tunggangannya. Maka hukumannya dia harus meninggalkan hewan tunggangan tersebut, dia dibiarkan di padang gembalaan. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada bab berikutnya dan bab terakhir dalam semester ini dalam hadis, mata kuliah hadis, yaitu bab bolehnya melaknat kepada orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan tanpa menentukan, ya, personnya. Bahasa Arabnya di sini dalam lafaz yang dibawakan oleh Imam Nawawi, babu jawazi la'ni ashabil ma'asi ghairil muayyanin. Diperbolehkan untuk melaknat sahibul maksiat, para pelaku maksiat. Boleh melaknat untuk melaknat para pelaku maksiat secara umum tanpa menyebutkan personnya, tanpa menyebutkan nama-nama individu. Ya. Bolehnya melaknat para pelaku maksiat atau dosa
tanpa menyebut nama individunya. Individunya, nama orangnya di situ. Contoh di situ, semoga Allah melaknat para peminum khamr. Semoga Allah melaknat para peminum khamr. Dan ini diperbolehkan ya. Jadi melaknat orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara umum. Namun di sini bukan untuk individunya. Bukan untuk individunya seperti nama seseorang, si fulan atau alan atau ulan dan semacamnya. Dan ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat ke-18, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah atas orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Orang-orang berbuat zalim ya adalah umum, sifatnya umum. Siapa saja yang gemar melakukan zalim dengan kezaliman yang besar, berbuat syirik misalnya, maka laknat Allah Azza wa Jalla atas mereka semuanya. Ya, di sini secara umum disebutkan secara umum dan tidak secara individu. Adapun secara individu, Allahumma la'an si fulan, Allahumma la'an si fulan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, bahkan kemarin telah kita bahas dalam kajian kitab Tauhid, ya tidak boleh seseorang melaknat person ya, seperti bahkan ketika Nabi SAW disakiti atau terjadi kekalahan yang menimpa beliau di perang Uhud, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, la'anatna si fulan dan si fulan ya, yang telah menyakiti beliau. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Kemudian juga mendoakan orang-orang Quraisy yang telah melakukan kejahatan perang seperti Suhail bin Amr dan seterusnya. Kemudian Allah pun menurunkan teguran atas perkataan Nabi tersebut. Tidak diperbolehkan untuk melaknat nama orang. Yang diperbolehkan adalah untuk melaknat para pelaku maksiat secara umum, para pelaku dosa besar. Di sini maksiat maksudnya adalah dosa besar ya, bukan dosa kecil. Dosa besar yang sangat berbahaya. Ya, seperti syirik, ya, kemudian bid'ah, ya, kemudian yang membunuh, mencuri dan semacamnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, "Fa'adzana mu'adzdinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin." Maka berserulah orang-orang yang menyerukan bahwasanya laknat Allah atas orang-orang yang suka berbuat zalim. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dan ini adalah hadis terakhir. Di sini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para pelaku dosa besar. Sekaligus di sini bisa kita mengambil pelajaran apa yang disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan perbuatan dosa besar. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أن الله الواصلة والمستوصلة." Baik. Dosa besar pertama yang disebutkan di sini yang mana Nabi SAW melaknat para pelakunya. Yang pertama adalah al-wasilah, orang yang menyambung rambutnya. Yang baik itu dengan sanggul atau dengan wig, yang tujuannya adalah untuk tabarruj, berhias di depan manusia, menarik perhatian manusia, bersolek di depan manusia, maka orang tersebut mendapatkan laknatnya Allah Azza wa Jalla yang menyambung rambutnya ya, supaya terlihat lebih tebal, supaya terlihat lebih panjang. Demikian pula juga memakai wig ya. Memakai wig dengan tujuan untuk tabarruj, untuk bersolek di hadapan manusia, maka itu juga mendapatkan ancaman laknat Allah ya, baginya. Kemudian yang kedua adalah al-mustausilah,
orang yang minta disambungkan. Karena umumnya orang tidak bisa menata sanggul sendirian dan dia butuh oleh penata rambut. Maka di situ orang yang minta untuk dibuatkan sanggul dan juga orang yang memasang sanggulnya, maka di sini mendapatkan laknat Allah, al-wasilah wal mustawsilah. Jadi termasuk di antara perbuatan dosa besar yang hendaknya diperhatikan, yang masih banyak terjadi. Masih banyak orang yang tidak paham akan kaidah ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu akilar riba. Allah melaknat akilar riba. Yang ketiga berarti di sini adalah orang yang memakan riba. Sebenarnya yang dilaknat dalam riba ada beberapa orang. Ada 4. Kita tuliskan juga ya. Ya, satu orang yang memakan riba. Kemudian juga orang yang memberi riba. Ya, orang yang makan riba adalah yang minta supaya utangnya ditambahkan. Kemudian orang yang memberi riba adalah orang yang setuju dengan transaksi tersebut. Kemudian dia pun menambahkan nominal hutangnya kepada yang menagihnya. Wasyahidaihi dan juga saksinya, dua saksinya apabila memakai saksi. Dua saksi jika pakai saksi. Orang yang menyaksikan transaksi riba tersebut juga mendapatkan uh, laknat Allah atasnya. Wa katibahu dan juga sekretarisnya jika pakai sekretaris. Jika pakai sekretaris maka dia pun juga tergolong sebagai orang yang termasuk dalam bab ini, yaitu bab orang-orang yang memakan riba. Dia yang memakan ribanya secara langsung atau dia yang setuju dengan transaksi tersebut kemudian memberikan tambahan riba itu tadi. Kemudian ya, saksinya apabila pakai saksi dan juga sekretarisnya juga terkena semua dalam ancaman ini. Baik, kemudian berikutnya adalah wa annahu la'anal musawwirin dan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat para pembuat rupaka dan gambar bernyawa. Di sini sebenarnya ada rincian, rincian, rincian hukum gambar dan patung. Ada 5, ada 5 rincian dari hukum gambar dan patung. 1, jika berupa ya, makhluk bernyawa dalam 3 dimensi berbentuk patung, maka hukumnya adalah haram. Dan ini sepakat para ulama mengatakan demikian, walaupun atas nama seni. Ya. Jika berupa makhluk bernyawa manusia berbentuk patung atau hewan berbentuk patung, baik itu kepalanya saja ataupun full satu badan, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Baik. Kemudian jika berupa makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon dan gunung atau sungai, maka hukumnya boleh. Ya. Walaupun berbentuk 3D, 3 dimensi, seperti membuat patung pohon atau membuat patung mobil, ya, atau membuat patung gunung, miniatur gunung dan semacamnya, itu hukumnya boleh. Miniatur-miniatur bangunan itu hukumnya boleh karena tidak bernyawa.
Baik, kemudian yang ketiga, jika berupa gambar dua dimensi. Dua dimensi artinya di atas kertas atau semacamnya atau kanvas. Jika berupa gambar makhluk bernyawa dalam dua dimensi, yaitu gambar makhluk bernyawa dalam kertas ya atau dalam digital, ya. Dia gambar dengan tangannya dengan pensil digital, maka itu hukumnya haram. Ya. Jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Ya. Gambar dua dimensi, baik itu dalam kaos, ya, sablon kaos, ya, berupa makhluk bernyawa, atau di atas buku menggambar, ya. Kemudian juga di atas digital itu pun juga haram. Baik. Kemudian yang keempat, fotografi, foto dan video, maka ini boleh dengan syarat objeknya mubah, tidak memfoto orang-orang yang mengumbar auratnya. Memfoto manusia dengan pakaian yang sopan itu diperbolehkan. Objeknya mudah, kemudian tidak dipajang, tidak dipajang. Fotonya tersebut tidak dipajang. Kalau dicetak selama untuk kepentingan, ya, seperti untuk KTP, ya, atau untuk paspor, atau untuk buku-buku bukti-bukti, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila dicetak kemudian dipajang, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima yaitu gambar atau patung boneka, boneka ya, untuk anak kecil. Maka ini hukumnya boleh ya. Boneka-boneka anak kecil itu hukumnya boleh berbentuk boneka beruang, boneka kucing, ya. Apabila dimaksudkan untuk anak, maka itu hukumnya diperbolehkan. Ya, sebagaimana juga Aisyah radhiyallahu anha, dia memiliki boneka yaitu kuda bersayap. Dan ini hukumnya diperbolehkan. Itu adalah rincian hukum gambar. Ada 5 hal. Jadi yang terlarang di sini adalah yang pertama membuat makhluk bernyawa, merupakan makhluk bernyawa dalam 3 dimensi, yaitu patung. Dan juga menggambar makhluk bernyawa dalam 2 dimensi, ya, di atas kertas atau di atas kanvas atau digital, maka itu juga terlarang dan terancam dengan la'anatullah 'alal musawwirin. Ya. Allah melaknat bagi orang-orang yang membuat patung dan gambar. Baik. Kemudian contoh berikutnya atau dosa besar yang di sini disebutkan yang kelima, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ya. Orang yang mengubah patok tanah, yang mengubah patok-patok tanah, ya. Baik itu dia mencuri tanah secara langsung atau dengan cara manipulasi dan semacamnya, itu semuanya mendapatkan laknat. Baik. Kemudian yang keenam yang disebutkan di bawahnya di sini, kita tulis di bawahnya. La'anallahu as-sariqa yasriqu baydatan. Ya. 6 ya, berarti dosa keenam adalah orang yang mencuri. Orang yang mencuri dia juga mendapatkan laknat. Dan rincian hukum mencuri ini ada panjang sekali. Kita cukupkan di sini dengan kata-kata yang mujmal, yang global saja, yaitu orang yang mencuri. Wa annahu qala la'anallahu man la'ana walidayhi. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang melaknat orang tuanya. Orang yang melaknat atau menghina orang tuanya, baik itu secara langsung ataupun ada sebab seperti dia ngata-ngatain orang tua temannya, kemudian temannya ngatain balik orang tuanya. Itu juga termasuk mendapatkan laknat di sini. Kemudian berikutnya yang ke-8, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Menyembelih untuk selain
Allah. Wa annahu qala man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan. Yang kesembilan adalah orang yang membuat bid'ah di kota Madinah. Aw awa muhdisan, atau melindungi mereka. Orang yang membuat bid'ah di kota Madinah atau melindungi mereka juga mendapatkan laknatullah wal malaikah dan juga seluruh manusia. Kemudian wa annahu qala Allahumma la'an Ri'lan wa Dzakwan wa Usayyah, ya Allah, laknatlah Bani Ri'al, Bani Dzakwan dan juga Bani Usayyah yang mereka semua telah bermaksiat kepada Allah. Ya, di sini diperbolehkan untuk melaknat kabilah, melaknat suatu kabilah yang terang-terangan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه ثلاث قبائل من الأعراب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Kemudian dosa berikutnya adalah Allah melaknat orang Yahudi yang membangun kubur di atas, yang membangun masjid di atas kubur, masjid di atas kubur para nabi dan orang soleh. Ini juga terancam dengan laknat. Kemudian yang berikutnya wa annahu la'anal mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, itulah 11 dosa besar yang disebutkan pada hadis terakhir ini, ya, yang semuanya mendapatkan laknat. Wa jami'u hadhihi al-alfaz fi sahih. Semua lafaz ini adalah sahih Bukhari dan juga Muslim. Wa ba'dha fi ahadihima wa innama qasadtu al-ikhtisar bil isharati ilaiha. Di sini Imam Nawawi ingin ikhtisar, meringkas tentang dosa-dosa besar yang mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu ada 11 dosa besar. Baik. Demikian ya kajian kita. Ini adalah pertemuan terakhir dalam kajian hadis. Insya Allah ya pekan depan akan ada ujian semester, ujian kompetensi yang kedua dengan 40 soal pilihan ganda. 40 soal pilihan ganda dan boleh untuk open book. Baik. Allah taala a'lam bishawab. Baik, apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya sebelum kita tutup. Insyaallah nanti akan kita kirimkan yang PDF yang ini. Jadi materinya dari halaman 1 sampai 34 ya. Halaman. Dan ini akan kita kirimkan ulang. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Izin tanya Ustaz. Baik, silakan. Tadi untuk orang yang pernah melaknat itu ada kafarah atau gimana Ustaz itu? Kafarat bagi Untuk orang yang pernah melaknat gitu. yang melaknat. Orang yang melaknat. Apakah di situ ada kafarat bagi orang yang melaknat? Di sini tidak disebutkan kafarat. Ya. Asalnya dosa-dosa besar tidak ada kafaratnya kecuali untuk yang memang telah disebutkan kafarat-kafaratnya. Ada melaknat di sini tidak disebutkan tentang kafaratnya. Hanya saja tetap saja dia wajib untuk bertaubat. Apabila mungkin menyakiti perasaan saudaranya, maka dia wajib minta maaf untuk saudaranya. Jadi tidak semua dosa ada kafaratnya. Dosa-dosa yang disebutkan di sini tidak semuanya ada kafaratnya. Kafarat adalah pada beberapa dosa yang telah ditetapkan saja, hudud dan juga kafarat.
Tidak semua dosa ada kafaratnya, namun semua dosa wajib untuk bertaubat darinya. Wallahu a'lam. Baik. Untuk rekaman malam ini, insya Allah ada rekamannya. Ada rekamannya juga akan kita share besok. Insya Allah akan kita share besok pagi. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Apabila ada yang ditanyakan nanti silahkan ditanyakan di grup.